Isu perselingkuhan ancam karir Pratama Arhan di Timnas Indonesia. PSSI anggap santai nyinyiran media tetangga soal Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Pemain naturalisasi baru didatangkan bulan September. Siapakah dia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Terungkap kebenaran di balik isu perselingkuhan yang menghantam Pratama Arhan. Pratama Arhan dan Azizah Salsa akhirnya angkat bicara mengenai kondisi rumah tangga mereka. Sebelumnya pada Selasa malam dalam kurung 20 Agustus 2024, media sosial ramai membicarakan dugaan perselingkuhan Azizah Salsa dengan Salim Nauderer yang merupakan mantan kekasih selebgram Rachel V-nya. Rachel sendiri sudah menegaskan bahwa putusnya hubungan mereka bukan karena orang ketiga, meski rumor tersebut tetap menyebar. Rachel V-nya sempat mengunggah foto bersama Azizah Salsa di Instagram story-nya, sambil menambahkan lagu Traitor dari Olivia Rodrigo, yang memicu spekulasi di kalangan netizen bahwa Azizah adalah orang ketiga dalam hubungan tersebut. Menanggapi isu ini, Pratama Arhan dan Azizah Salsa akhirnya memberikan klarifikasi melalui Instagram Story. Azizah menulis, "Terima kasih banyak atas perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah yang tidak sesuai fakta. Mohon doa terbaik untuk kami dan berikan privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Terima kasih atas pengertiannya." Unggahan Azizah ini kemudian dibagikan ulang oleh Pratama Arhan pada Rabu dalam kurung 21 Agustus 2024. Selain itu, Pratama Arhan juga mengunggah foto pernikahan mereka di Instagram, baik di feed maupun di story. Isu perselingkuhan ini menjadi trending topik di X dan banyak netizen memberikan dukungan kepada Pratama Arhan dengan menggunakan tagar hashtag Kami Bersama Arhan. Isu perselingkuhan ancam karir Pratama Arhan di Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong disarankan untuk tidak memanggil Pratama Arhan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saran ini muncul setelah kabar mengejutkan tentang dugaan perselingkuhan istri Pratama Arhan, Azizah Salsa, dengan Salim Nauderer, kekasih selebritas Rachel V-nya, merebak di media sosial X pada Selasa malam 20 Agustus 2024. Situasi ini membuat sejumlah supporter Timnas Indonesia meminta Shin Tae-yong untuk tidak memasukkan Arhan dalam skuad yang akan bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Mereka beralasan bahwa Arhan membutuhkan waktu untuk menstabilkan kondisi mentalnya setelah kabar buruk mengenai keluarganya. Arhan sebaiknya tidak dipanggil untuk kualifikasi setidaknya untuk kampanye September ini. Kesehatan mentalnya sedang tidak stabil dan bisa memengaruhi performanya di lapangan. Dia harus menggunakan waktu luangnya untuk mengatasi masalah pribadinya, tulis seorang pengguna X. Pendapat ini mendapatkan dukungan dari banyak supporter Garuda yang khawatir Arhan tidak akan bisa fokus pada pertandingan jika dipanggil. Setuju, walaupun dipanggil pasti pikirannya susah fokus 100% untuk pertandingan, tulis akun X @achpes. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri agar mentalnya cepat pulih lagi. Lagi pula di posisi Arhan sudah ada Verdonk dan Patinama, tulis akun X @anandadwi79. Namun ada juga supporter yang berpendapat bahwa Arhan tetap harus dipanggil oleh STY ke Timnas Indonesia. Mereka beranggapan bahwa situasi ini bisa menjadi motivasi bagi Arhan untuk tampil lebih baik di lapangan. Bisa jadi ini malah memotivasi dia untuk bermain lebih bagus, mengingat mental Arhan yang kuat dan sudah sering dibully sejak dulu. Meskipun kasusnya berbeda, semoga Arhan bisa tetap kuat, tulis akun X @danmusiala.
Sementara itu, Shin Tae-yong berencana memanggil 26 pemain untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. PSSI santai tanggapi nyinyiran media asing. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan komentar miring dari media massa negara tetangga mengenai timnas Indonesia. Media massa dari negara seperti Malaysia dan Vietnam sering memberikan perhatian pada setiap perkembangan timnas Indonesia dan tak jarang opini-opini tertentu pun dibangun. Menurut Arya, provokasi semacam ini juga dilakukan oleh media massa daring di Indonesia yang tampaknya ingin memanfaatkan persaingan untuk menarik perhatian pembaca. Vietnam dan Malaysia memang selalu memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi jujur saja kami tidak pernah membahas hal itu karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga di dalam negeri, kata Arya. Arya menambahkan, kami tidak punya waktu untuk membahas komentar dari luar. Kalau mereka kagum, bagus. Kalau nyinyir dan tidak mengganggu, ya sudah, biarkan saja, ucapnya melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya. Terkait banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia yang dipanggil melalui jalur naturalisasi, Arya tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, situasi Indonesia memang seperti itu. Kalau ada yang mempermasalahkan pemain diaspora, ya memang pemain, kita ada di mana-mana. Mau bagaimana lagi? Ujar Arya yang juga pemilik klub Sada Sumut FC di kasta ketiga. Arya melanjutkan, kalau India hebat di bidang IT, Indonesia hebat di sepak bola karena banyak diasporanya. Kita harus mensyukurinya. Kami tidak ingin terlalu membahas hal-hal seperti ini. Selain menanggapi sorotan media massa dari negara-negara ASEAN tentang pemain keturunan Indonesia, Arya juga menjawab beberapa pertanyaan publik mengenai timnas Indonesia. Debut Maarten Paes bersama timnas Indonesia tertunda. Debut Martin Paes untuk timnas Indonesia dipastikan tertunda meski sudah bisa memperkuat tim. Kiper FC Dallas itu tidak bisa bermain saat Indonesia bertandang ke Arab Saudi dalam pertandingan pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Perpindahan asosiasi Martin Paes dari KNVB ke PSSI baru disahkan pada 18 Agustus 2024, sementara batas akhir pendaftaran pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi adalah 5 Agustus. Di sini ada peraturan AFC yang mengatakan kita harus mendaftarkan pemain untuk pertandingan pertama. Dan pertandingan pertama kita melawan Arab Saudi pada 5 Agustus, kata seorang anggota Komite Eksekutif Exco PSSI. Proses perpindahan Paes di FIFA baru selesai pada 18 Agustus, jadi Martin Paes belum bisa bermain melawan Arab Saudi, tambahnya. Dengan demikian, Paes akan absen saat Indonesia bertanding melawan Arab Saudi pada 5 September dalam matchday pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kabar baiknya, Paes sudah bisa melakukan debut pada matchday kedua ronde 3 saat Indonesia menjamu Australia pada 10 September. Kapan bisa main? Peraturan AFC berikutnya menyatakan bahwa untuk pertandingan kedua hingga ke-10 di ronde 3, pendaftaran pemain dilakukan 7 hari sebelum pertandingan, jelas Arya. Karena kita melawan Australia pada 10 September, maka batas pendaftarannya adalah 3 September, ucapnya. Pemain naturalisasi baru segera perkuat timnas Indonesia. PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi dan salah satu calon pemain baru akan didatangkan pada FIFA Matchday di bulan September mendatang. Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga penting dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September. Mereka akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September, kemudian menjamu Australia 5 hari kemudian. Salah satu calon pemain naturalisasi yang namanya masih dirahasiakan akan dipanggil ke Indonesia. PSSI akan memanfaatkan jeda internasional ini untuk menyelesaikan semua urusan administrasi. Ada proses naturalisasi yang sedang berjalan, tapi seperti biasa kami tidak akan mengumumkannya secara terbuka.
Pokoknya ada dan dokumennya sedang kami siapkan, ujar anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga melalui saluran YouTube pribadinya. Mereka harus datang ke Indonesia terlebih dahulu untuk menjalani proses administrasi dan sebagainya. Mereka baru bisa datang sekitar tanggal 5 September saat FIFA Matchday. Bisa saja mereka datang pada tanggal 3, 4, 5, 6, atau 7. Nanti kita lihat siapa yang hadir, tambahnya. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi akan dimulai dari awal. Sebelumnya, nama pemain calon naturalisasi sudah pernah diungkap dan telah menjalani tahap awal perpindahan kewarganegaraan. Namun, proses ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama sehingga pemain tersebut belum bisa memperkuat Indonesia dalam waktu dekat. Prosesnya akan dilakukan di Kemenpora, Kemenkumham, Presiden, dan DPR. Teman-teman harus paham bahwa DPR saat ini akan selesai pada 30 September dan DPR baru akan dilantik pada 1 Oktober. Jadi prosesnya tidak sesederhana itu. Kami berharap ada yang bisa hadir sekitar tanggal 3, 4, 5, 6, atau 7, kata Arya. Kami akan terus berjuang dan kami berharap dukungan dari Komisi I3 dan Komisi X DPR serta pimpinan DPR agar proses ini bisa segera sampai ke Presiden. Situasi ini harus dipahami karena prosesnya tidak semudah yang dibayangkan, tutupnya.